Eh, Terima kasih, Muziro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Islamic Renaissance Front IRF yang sudah memfasilitasi untuk bisa kita membuat acara ini. Kami dari murid-murid Cak Nur yang disebut dengan Cak Nurian sangat senang sekali dengan acara ini dan merasa bangga bahwa IRF di Kuala Lumpur bisa membuat acara mengenai Cak Nur. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Faruk Musa dan juga Encik Azrul yang sudah membuat acara ini. Baik, saya akan share mengenai Cak Nur. Saya akan menggunakan slide. Saya coba buka ya. Oke, ini dia. Sebentar. Oke, baik. Jadi di bagian saya dalam waktu 30 menit saya ingin mencoba untuk membicarakan mengenai Cak Nur secara umum, dan saya akan fokus kepada karya-karya Cak Nur. Mungkin nanti Saudara Gaus yang juga murid Cak Nur akan membicarakan hal yang terkait terutama mengenai pasca Nurholis Majid yang dia sudah melakukan penelitian mengenai ini. Jadi alhamdulillah di menjelang haul Cak Nur ke-15 ini kami baru menyelesaikan satu buku, judulnya ini, Karya Lengkap Nurholis Majid. Ini satu buku yang bisa merangkum atau meliputi hampir semua karya beliau yang membentang dalam sejak tahun 60-an lah, 65 sampai sebelum beliau wafat tahun 2005. Walaupun ada satu dua mungkin yang tidak masuk di sini, terutama disertasinya yang tidak masuk di sini mengenai Ibnu Taimiyah, tapi itu akan terbit tersendiri. Nah, kami bersyukur sekali karena bisa menyelesaikan karya lengkap ini. Dengan demikian kita bisa mendokumentasikan karya-karya Cak Nur dalam bentuk yang lebih abadi ya, secara digital. Sesuatu yang sekarang mungkin merupakan keharusan karena kita melihat di Indonesia, mungkin juga di Malaysia, banyak karya-karya dari tokoh-tokoh besar bangsa kita ini tidak bisa lagi diakses karena buku-bukunya tidak terbit lagi dan tidak ada perpustakaan yang lengkap yang menyediakan itu. Tapi dengan era digital ini kita semua bisa menyimpannya dengan mudah sekali ya di dalam hard disk yang tidak memakan tempat. Nah, mudah-mudahan karya lengkap ini bisa membantu kita untuk mengerti mengenai apa yang tadi Encik Azrul kemukakan, bahwa pikiran-pikiran Cak Nur itu sebenarnya sesuatu yang masih segar ya, atau Pak Dr. Rifki menyebut bahwa pikiran-pikiran Cak Nur itu melampaui zamannya. Nah, tapi seperti apa itu mungkin ini kita harus lihat ya, dan saya ingin mengambil beberapa poin penting dari pikiran-pikiran Cak Nur itu. Oke, sebentar. Oke. Di antara hal yang sangat penting dari pikiran Cak Nur itu adalah terkait dengan apa yang dia sendiri sebut sebagai teologi inklusif atau inklusivisme. Ini adalah sesuatu yang merupakan kontribusi besar dari Cak Nur yang pada waktu itu melampaui zamannya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah biasa orang mendengar kata inklusif. Misalnya di Indonesia kita sudah mulai terbiasa dan didorong untuk membangun masyarakat yang inklusif,
pendidikan yang inklusif dan seterusnya. Tapi di masa Cak Nur ketika bicara mengenai ini di awal tahun 90-an itu masih sesuatu yang apa istilah tadi dari Dr. Rifki, melampaui zamannya. Nah, dan dari teologi inklusif inilah kemudian kita juga bisa membangun toleransi. Satu isu yang sangat relevan sekarang ini di mana isu-isu mengenai toleransi di Indonesia, mungkin juga di Malaysia, itu menjadi isu yang betul-betul challenging ya, menantang sekali. Karena indeks toleransi yang menurun, mengkhawatirkan, dan seterusnya. Nah, juga ada istilah dari Cak Nur yang bisa merangkum mengenai teologi inklusif dan toleransi ini yang biasa disebut dengan titik temu agama-agama. Ini sumbangan yang besar juga dari Cak Nur di mana dia sudah memikirkan pada zamannya ya, tahun 90-an. Sesuatu yang sekarang mungkin sudah mulai biasa kita dengan istilah ini, titik temu agama-agama, yang itu diambil dari istilah dalam Al-Quran yaitu kalimatun sawa, yang sekarang sepadan dengan istilah yang sangat populer secara global, a common word. Kata a common word sendiri sesuatu yang muncul karena suatu konvensi dari sebuah lembaga di Yordania yang merespon pentingnya membangun relasi yang baik gitu ya antara dunia Islam dan dunia Kristen, dan kita punya satu efek atau suatu filosofi namanya a common word, kalimatun sawa. Itu mereka katakan pada tahun 2007. Nurholis Majid sudah mengatakan ini pada tahun 1992. Jadi jauh sebelum itu Cak Nur sudah memikirkan mengenai ide ini yang sekarang menjadi biasa untuk kita. Nah, jadi Nurholis Majid mempunyai satu sumbangan yang luar biasa pada masanya, yang sekarang kita biasa dan kita terus membangunnya, yang disebut dengan inklusivisme. Karena menurut dia watak agama Islam itu sendiri adalah inklusif dan bukan eksklusif. Dan dalam soal ini dia juga menekankan mengenai pengakuan pada agama-agama lain, pada kebenaran agama-agama lain, karena agama-agama itu juga merupakan suatu jalan untuk bisa mencapai kebahagiaan atau keselamatan. Ini soal yang di dalam ilmu teologi disebut dengan soteriologi, yang sesuatu yang masih sangat kontroversial sampai sekarang, tapi pelan-pelan sebenarnya ide-ide seperti Cak Nur ini juga sudah mulai bisa diterima, terutama terkait dengan perkembangan demokrasi. Nah, jadi Islam inklusif atau teologi inklusifnya Cak Nur ini sudah menjadi milestone di pemikiran Islam di Indonesia. Saya kurang tahu di Malaysia, tapi mungkin nanti bisa kita diskusikan juga bahwa inklusivisme itu adalah milestone pemikiran Islam. Dan di dunia Islam sendiri, kalau kita lihat pemikiran Islam global, faham mengenai inklusivisme ini juga sangat kuat dikemukakan oleh tokoh-tokoh besar di era sekarang ya. Dan kalau di Indonesia, bahkan ini sudah bisa memperkuat satu gerakan yang sekarang cukup masif di Indonesia yang disebut dengan mengembangkan faham moderasi Islam atau moderasi beragama, yang ini penting sekali karena banyaknya perkembangan mengenai radikalisme terkait dengan eksklusivisme dan fundamentalisme yang berkembang di Indonesia. Nah, jadi kita sebenarnya bisa membahas ini panjang lebar. Kita bisa lihat bagaimana argumen Islam inklusifnya Cak Nur. Kita bisa melihat bagaimana apa yang dibayangkan. Karena Cak Nur ini adalah seorang yang berpikir secara teologis ya. Ini menarik kalau di Indonesia ini kita membedakan antara Cak Nur dengan Gus Dur. Gus Dur Presiden Indonesia di tahun 2000-an awal. Nah, sebenarnya mereka mempunyai persamaan pikiran, tapi perbedaannya pada Cak Nur itu sangat teologis, tapi pada Gus Dur itu sangat praktis dan lebih sosiologis. Saya ingat ada suatu hari di menjelang reformasi itu pernah dipanggil oleh Gus Dur untuk mengingatkan
Cak Nur, karena Cak Nur itu terlalu banyak bicara mengenai Al-Quran dalam membangun teologi inklusifnya atau membangun demokrasi. Ini menjelang reformasi. Nah, Gus Dur bilang, tolong bilang sama Cak Nur, jangan, kalau mau bicara mengenai demokrasi, bicaralah demokrasi itu sendiri sebagai sebuah pemikiran demokrasi. Nggak usah pakai ayat-ayat Al-Quran, karena itu terlalu jelimet, begitu, terlalu kompleks. Nah, besoknya saya bawa gugatan dari Gus Dur itu kepada Cak Nur, dan Cak Nur kemudian mengatakan bahwa begini Budi, kamu harus ingat siapa saya dan siapa Gus Dur. Kalau saya ini hanya anak dari seorang ustadz di kampung, tapi kalau Gus Dur itu anak dari seorang darah biru, dia adalah cucu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Sehingga apapun yang dia katakan, walaupun itu sekuler, itu orang akan melihatnya sebagai agama. Tapi apapun yang saya katakan, walaupun sudah pakai ayat-ayat Al-Quran, orang akan bilang pikiran-pikiran saya itu adalah sekuler. Nah, jadi itu menarik perbedaan antara Gus Dur dan Cak Nur, di mana sebenarnya dua-duanya sama-sama mengakui bahwa adanya argumentasi Islam untuk fondasi demokrasi, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap kebebasan beragama. Nah, kalau kita lihat di dalam teologi agama-agama itu ada sikap eksklusif, ada sikap inklusif, ada sikap plural, di mana sebenarnya kita sekarang sedang dalam proses transformasi masyarakat dari yang eksklusif menjadi inklusif. Walaupun eksklusivisme ini juga sesuatu yang masih menantang ya. Nah, Cak Nur itu mempunyai satu sumbangan untuk proses transformasi eksklusivisme menjadi inklusif ini. Nah, cuma masalahnya adalah di dalam membincangkan konseptualnya ini, eksklusif, inklusif ini kan satu padanan ya, ada X, ada in. Tapi begitu ada istilah yang tadi disebut oleh Azrul mengenai pluralisme yang kontroversial ini, itu apakah dia masuk di dalam teori ini, tripolar, yaitu eksklusif, inklusif, pluralis, ataukah bipolar, eksklusif dan inklusif itu saja, pluralisme itu isu lain lagi. Nah, ini sesuatu yang menarik, dan dengan inklusivismenya Cak Nur sudah sudah menjadi kontroversial dan sering dianggap mengembangkan paham pluralisme yang itu memang kontroversial di dalam teologi Kristen dan juga kemudian teologi Islam. Nah, nanti kita bisa lihat soal ini. Jadi Cak Nur ini adalah seorang pemikir Muslim di Indonesia yang mengembangkan inklusivisme, dan kita juga bisa bertanya apakah ia seorang yang pluralis ya. Nah, ada sebuah buku yang menganalisis bahwa Cak Nur itu memang inklusif, tapi dia bukan pluralis ya. Nah, tapi apakah seperti itu? Ini mungkin nanti menjadi menarik ya untuk kita diskusikan. Tapi yang jelas bahwa dalam pikiran-pikiran Cak Nur, kalau kita lihat di karya lengkap tadi, itu dia sungguh-sungguh ingin bahwa kita mengembangkan suatu masyarakat yang pluralis ya. Pluralis dalam arti ada istilah dia itu active engagement within the bonds of civility. Pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Ini terjemahan Cak Nur sendiri, yang dalam bahasa Melayunya saya kira sangat indah sekali, pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Jadi Cak Nur memang memikirkan adanya suatu pertalian sejati kebinekaan, yaitu keanekaragaman atau pluralisme, tapi dalam ikatan keadaban, ada satu keadaban di sini. Nah, di sini Cak Nur itu sebenarnya membicarakan mengenai pluralisme dalam sisi teologis, tapi juga sekaligus dalam sisi sosial yang biasa di dalam ilmu sosial disebut dengan civic pluralism. Jadi ini core pemikiran Cak Nur, di mana dia selalu mencoba menganalisis bagaimana peradaban Islam klasik itu didasarkan pada inklusivisme dan toleransi. Dia kalau diminta, saya masih ingat di kelas-kelas Cak Nur pada tahun 90-an, kalau dia bicara mengenai Islam di Andalusia, dia akan dengan sangat semangat sekali menggambarkan mengenai bagaimana peradaban Islam klasik itu dibangun dengan inklusivisme dan toleransi. Dan ini boleh dikata menjadi mapan sejak terbitnya
buku Islam Doktrin dan Peradaban pada tahun 92, satu buku yang menjadi magnum opus Cak Nur, terbit tahun 92, dan alhamdulillah kita berterima kasih pada Profesor Mulyadi Kartanegara sekarang yang sudah dan sedang menerjemahkan buku ini hampir selesai dalam bahasa Inggris. Jadi mudah-mudahan ini juga akan menjadi kontribusi untuk Islam di dunia Islam ya. Oke. Nah, di bagian kedua saya ingin menceritakan sedikit mengenai isi dari karya lengkap. Kalau seandainya kita lihat biografi pemikiran Cak Nur, maka sebenarnya setelah saya mencoba untuk membaca dan di tahun 2010 saya menulis ensiklopedia Nurcholish Madjid dan sekarang karya lengkap Nurcholish Madjid ini, tampaknya Cak Nur itu pemikirannya bisa dibagi dalam dua periode. Periode yang pertama itu saya ingin menyebutnya sebagai tahap keislaman keindonesiaan, itu tahun 1965 sampai 1978, dan periode kedua itu tahun 1984 sampai dengan 2005, itu tahap keislaman kemodernan. Jadi tahap ini bersambungan. Cak Nur saya kira bukan orang yang berubah ya di tahap pertama kemudian menjadi tahap kedua, sehingga kita bisa menyebut seperti sering biasa di dalam pemikiran filsafat, misalnya ada periode pertama, periode kedua. Nah, Cak Nur periode pertama dan periode kedua itu hanya kesinambungan saja. Walaupun ada seorang rekannya Cak Nur waktu dia masih muda dulu, namanya Ahmad Wahib, yang menulis buku catatan harian Ahmad Wahib yang dia menggambarkan mengenai pembaruan Islam di tahun 60-an. Dia mengatakan Cak Nur itu berubah sebenarnya. Nah, menurut dia sendiri dia tidak pernah berubah, dia hanya melakukan satu hal yang lebih mendalam, lebih ekstensif dan seterusnya. Nah, antara 1978 sampai 1984 itu Cak Nur seperti tadi juga sudah disebut oleh Muziru bahwa dia kuliah di University of Chicago, dan dia menulis disertasi mengenai Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafah, satu disertasi yang belum pernah terbit selama Cak Nur hidup, tapi alhamdulillah tahun ini di haul ke-15 ini kita bisa menerbitkannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga menarik untuk melihat bagaimana pengaruh Ibnu Taimiyah. Kalau tadi Muziru menyebut pengaruhnya gurunya Fazlur Rahman, maka sebenarnya mana lebih berpengaruh, apakah Fazlur Rahman atau Ibnu Taimiyah? Nah, tampaknya kalau kita mencoba untuk melihat pikiran-pikiran Cak Nur di dalam karya lengkap itu, pengaruh Ibnu Taimiyah itu kuat sekali. Menurut saya malah lebih kuat dari Fazlur Rahman. Baik, jadi ada dua periode tadi yang kalau saya meringkasnya secara sederhana, ada milestone periode pertama dan milestone periode kedua. Nah, di milestone periode pertama itu ada NDP, nilai dasar perjuangan. Ini sesuatu yang sangat penting pada organisasi mahasiswa di Indonesia yang sampai sekarang masih ada, namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Ini banyak sekali jutaan mahasiswa Islam di Indonesia yang mengikuti ideologi HMI yang dirumuskan oleh Cak Nur, namanya NDP. Nah, ini menarik sekali NDP ini untuk dikaji, dan beberapa disertasi sudah menulis mengenai gagasan NDP dan dampaknya ya. Dan yang lebih membangun wacana sendiri adalah gagasannya atau perdebatan tentang sekularisasi dan kemudian pembaharuan Islam. Nah, atas milestone periode pertama ini, pada tahun 70 itu majalah Tempo menyebut adanya suatu kebangkitan neo-Islam di Indonesia. Saya kalau merenungkan sekarang ini, luar biasa sekali majalah Tempo ini menyebut istilahnya neo-Islam. Suatu istilah yang pasti sekarang akan menjadi kontroversial kalau itu dipakai di era sekarang ya. Tapi tahun 70 rupanya ini tidak kontroversial istilah neo-Islam. Walaupun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, pembaruan Islam itu sesuatu yang sampai sekarang masih bisa diterima. Walaupun secara isi pembaruan Islam bisa kontroversial juga. Nah, pada milestone kedua itu
berkembang konsep yang disebut dengan neomodernisme Islam. Ini adalah satu konsep yang didapat Cak Nur dari gurunya Fazlur Rahman, dan menarik, dia mencoba untuk menafsirkan ada 6 isu besar menurut saya yang saya tuliskan di dalam kata pengantar di karya lengkap tersebut. 6 isu besar yang menjadi milestone untuk pembaharuan Islamnya Nurcholish Madjid, yaitu pertama adalah gagasannya yang melawan teokrasi, melawan ide-ide mengenai negara Islam yang di Indonesia ini sangat relevan sekali, karena isu itu menjadi sesuatu yang telah memunculkan banyak sekali gerakan-gerakan melawan negara Pancasila lah, sebut seperti itu, atau negara Indonesia yang relatif lebih sekuler. Kedua, dukungannya terhadap ide-ide mengenai demokrasi. Ketiga, dukungannya terhadap isu-isu terkait dengan perempuan atau gender. Ketiga, tentang kesetaraan. Tadi kesetaraan gender. Yang keempat itu kesetaraan non-muslim dalam soal keberagamaan. Dan kelima, kebebasan berpikir. Dan keenam itu idea of progress. Nah, ini 6 isu yang di dalam karya lengkap atau dalam karya-karya Cak Nur itu sesuatu yang bisa muncul di hampir semua teksnya. Tapi kalau kita sederhanakan dalam diskursus yang lebih populer ya, yang lebih banyak dibicarakan, itu ada paham Islam inklusif, pluralisme, tentang humanisme Islam, tentang reformasi, tentang demokrasi, civil society, hak asasi manusia. Ini sesuatu yang bisa menjadi milestone-nya Cak Nur di periode kedua ini. Dan semua milestone periode kedua ini dikembangkannya di dalam suatu institusi yang namanya Paramadina, yang sengaja dibuat dan diberi nama oleh Cak Nur itu sendiri, yang artinya adalah bisa dibaca dalam 2 sisi. Pertama, para Madinah. Para itu dia mengambil dari bahasa Latin yang artinya pro, Madinah itu bahasa Arab artinya peradaban. Atau bisa dibaca juga Paramadina. Parama dari bahasa Sanskerta yang artinya utama, Dina dari bahasa Arab, Dina agama kita. Jadi agama kita utama. Nah, itu menarik, dia kembangkan pemikiran yang melampaui zamannya itu di era Paramadina ini. Jadi apa yang kita lihat dari Cak Nur itu adalah bahwa dia mampu mendialogkan antara Islam dan istilah saya isme internasional baru. Sehingga Islam dan isme internasional baru ini seperti demokrasi, hak asasi manusia, civil society, pluralisme, isu gender, mungkin lingkungan juga, dan seterusnya, itu sama sekali tidak ada pertentangan. Dan ini adalah sumbangan luar biasa daripada Cak Nur. Saya bahkan berani mengatakan, kalau kita menganalisis pemikiran-pemikiran pasca Nurcholish Madjid, saya nggak tahu nanti apakah Gaus setuju atau enggak ya, menurut saya pemikiran Islam pasca Nurcholish Madjid di Indonesia itu tidak lebih adalah catatan kaki dari Cak Nur ini. Nah, apakah itu Gaus setuju atau enggak, saya kurang tahu. Tapi nanti mungkin kita bisa lihat pikirannya. Tapi menurut saya, Cak Nur betul-betul sudah membangun suatu fondasi yang sangat kuat, sehingga kita tidak bisa membayangkan Islam, sehingga kita mungkin akan melihat satu wajah Islam yang berbeda kalau seandainya tidak ada Cak Nur. Itu kira-kira. Nah, milestone ini sekarang dikenal dengan istilah keislaman, keindonesiaan, kemodernan dalam satu tarikan nafas. Jadi keislaman, keindonesiaan, kemodernan itu tidak bisa dipisahkan. Dia betul-betul terintegrasi dalam satu sintesis 3 hal ini secara baik. Dan ini yang mungkin juga sekarang menjadi suatu benih-benih untuk perkembangan yang di Indonesia disebut dengan Islam Nusantara atau Islam berkemajuan. Kira-kira itu 2 istilah yang dikembangkan oleh aktivis-aktivis pemikiran Islam di NU maupun di Muhammadiyah. Nah, jadi dengan pemikiran Cak Nur ini, dengan milestone keislaman, keindonesiaan, kemodernan itu,
soal Islam dan isu-isu sekuler tanda petik itu selesai dalam pemikiran Cak Nur dan Islam di Indonesia. Agama dan isu-isu sekuler seperti demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan seterusnya itu bisa berdialog secara otonom dan otentik. Itu sebabnya kita bisa melihat di era sekarang ini dialog-dialog yang cerdas gitu kita sudah lihat pada generasi-generasi yang jauh junior daripada Cak Nur sekarang ini, di mana kita mendapatkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang betul-betul memberi harapan ya untuk dukungan terhadap kemajuan demokrasi dan seterusnya di Indonesia dan mungkin di dalam wacana global nanti. Nah, konsep dasar Islam inklusifnya Cak Nur ini kalau kita lihat itu berakar pada konsep al-hanifiyatus samhah. Ini sesuatu yang sangat menarik dari Cak Nur. Saya kira hampir tidak ada orang yang bicara mengenai hanifiyatus samhah ini sebelum periode Cak Nur bicara mengenai ini. Ini satu hal yang oleh Cak Nur dikembangkan untuk memberi segi inklusif dari satu ayat Al-Quran yang betul-betul dihidupi oleh kalangan Muslim, bahkan kadang-kadang menjadi sangat eksklusif, yaitu Inna dina indallahil Islam. Nah, oleh Cak Nur, ayat Inna dina indallahil Islam itu dibaca juga dengan sebuah hadis yang bunyinya mirip Inna dina indallahil hanifiyatus samhah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah kecenderungan yang lapang dan toleran. Nah, itu menarik sekali di sini. Islam inklusif itu sangat kokoh secara teologis dan dia menariknya pada tradisi Ibrahim, titik temu agama-agama, ekspresi iman kepada semua nabi, ajakan semua agama kepada kepasrahan dan juga mengenai agama kemanusiaan. Nah, sedikit catatan kaki tentang Islam agama kemanusiaan ini sesuatu yang mungkin memang banyak teman di generasi sekarang yang merasa bahwa gagasan Cak Nur ini terlalu sederhana ya. Karena istilah humanisme di dalam pemikiran filsafat itu sesuatu yang betul-betul canggih ya. Sangat sophisticated. Tapi pada Cak Nur masih relatif sederhana. Tapi dalam kesederhanaannya itu di zamannya itu pada tahun 80-an, 90-an itu bahkan ada seorang pemikir, seorang filosof di Indonesia namanya Frans Magnus Susena memuji tinggi sekali mengenai faham Islam agama kemanusiaan yang kata beliau bahkan di dunia Kristen sekarang ini pun jarang sekali orang Kristen yang mau mengakui bahwa kekristenan adalah agama kemanusiaan. Nah, dia mengagumi bagaimana seorang seperti Cak Nur pada tahun 80-an dan 90-an itu di buku Islam Doktrin dan Peradaban mengatakan bahwa Islam itu adalah agama kemanusiaan. Nah, jadi kalau kita lihat pemikiran Cak Nur itu kira-kira pohonnya itu Israel. Ya. Dr. Budi, maaf ya, 10 menit lagi ya. Oke, baik. Jadi pohonnya itu Islam inklusif, tapi buahnya adalah keterbukaan, saling menghargai, toleransi. Ini sesuatu yang penting sekali dalam pikiran Cak Nur mengenai keterbukaan itu sendiri. Dan dari segi pribadi Cak Nur, kita bisa melihat bagaimana Cak Nur itu sangat terbuka dan bahkan pada orang-orang yang menentangnya secara kasar pun dia tidak membalasnya dengan kekasarannya. Dia membalasnya dengan menghargai, dengan toleransi. Kemudian yang kedua itu faham keselamatan. Ini sesuatu yang betul-betul luar biasa dan sampai sekarang pun bagian yang ini masih sangat kontroversial ya, bahwa semua agama itu mempunyai keselamatan ya di sisi Allah ya. Nah, konsep ahlul kitab juga sesuatu yang bisa dielaborasi panjang sekali, di mana Cak Nur memberi kontribusi bahwa konsep ahlul kitab ini perlu diperluas ya, dan dia sudah memperluasnya dengan meliputi semua agama, bukan hanya ahlul kitab dalam arti Yahudi, Kristiani, mungkin masuk juga Zoroaster di dalamnya, tapi sudah meliputi juga agama Hindu, agama Buddha, agama Cina ya seperti Konfusianisme dan seterusnya. Isu kebebasan beragama juga sesuatu yang sekarang di Indonesia kita mempunyai pemikiran kebebasan beragama yang sangat mendalam sekali, dan itu di fondasinya sudah kita dapatkan pada Cak Nur. Nah, bagian hak asasi manusia ini juga sesuatu yang menarik dari Cak Nur. Dia bahkan saya mendapatkan satu kutipan yang
yang sampai sekarang saya masih belum mengerti bagaimana mengelaborasinya. Kutipan itu kira-kira bunyinya begini. Jadi untuk Cak Nur itu realisasi hak asasi manusia itu sebenarnya adalah bentuk minimal dari pelaksanaan syariat Islam. Nah, coba bayangkan bagaimana ketika di Indonesia ini ada banyak gerakan syariatisasi di mana isinya itu adalah sangat formal, tapi Cak Nur menggambarkan bahwa syariatisasi itu harusnya dalam segi minimalnya adalah pemenuhan hak asasi manusia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dan bisa dielaborasi kemudian ya. Kita belum lihat bagaimana di junior Cak Nur itu sudah mengembangkan pemikiran mengenai hak asasi manusia secara teologis yang oleh Cak Nur sudah dikatakan seperti tadi, yang sangat tidak terbayangkan bahwa ada pemikir yang mengatakan bahwa syariat Islam itu kalau diterapkan minimalnya itu adalah perwujudan hak asasi manusia. Maksimalnya tentu maksimalnya adalah spiritual well-being atau kebahagiaan, nah, seperti itu. Kemudian perdamaian. Nah, ini juga banyak teman sudah mengembangkan perdamaian. Nah, dari 6 ini banyak teman sudah mengembangkan lebih lanjut ya pasca Nurholis Madid. Nah, hal yang kalau kita memberi kesimpulan, hal yang penting sekali dari kontribusi pemikiran Cak Nur itu, terutama dari periode 2, yaitu titik temu agama-agama, di mana Cak Nur mengamini sesuatu yang dalam religious studies sudah menjadi suatu satu istilahnya pakem ya, satu kaidah yang penting sekali. To be religious today is to be interreligious. Kalau mau menjadi religius sekarang ini harus interreligious. Maksudnya apakah di dalam keberagaman kita itu ada tempat agama lain. Nah, ini terjemahan dalam bahasa religious tadi sekarang ini, di mana mencari dan menemukan titik kesamaan itu atau kalimatun sawa itu sebenarnya adalah hal yang sangat penting, karena itu bagian ajaran Islam dan juga bisa dikembangkan pada interfaith dialog ya. Oke, mungkin saya akan loncat saja sekarang kritik terhadap Cak Nur. Mungkin kita perlu memberi kritik ya terhadap Cak Nur, dan dewasa ini banyak hal yang bisa kita lakukan kritik terhadap Cak Nur ini supaya kita bisa tahu bagaimana kita mengembangkan Cak Nur lebih lanjut ya. Yang pertama, menurut saya Cak Nur itu melihat Islam inklusifnya itu secara normatif ya, terlalu normatif ya. Dan dia sering menggambarkan bagaimana pemenuhannya dalam peradaban Islam. Jadi sesuatu yang penting dari Cak Nur sendiri adalah bagaimana dia bicara mengenai hal yang normatif itu, tapi dengan ilustrasi sejarah peradaban Islam. Tapi Cak Nur itu sama sekali tidak pernah atau bahkan kita tidak bisa mendapatkan di dalam teksnya itu satu penggambaran yang kuat mengenai kegagalan umat Islam dalam memenuhi panggilan Islam inklusif ini. Jadi Cak Nur sama sekali tidak pernah secara kuat menggambarkan kegagalan umat Islam. Ini sesuatu yang kita jarang dengar pada Cak Nur. Cak Nur tidak pernah bicara mengenai kegagalan umat Islam ini. Padahal ada banyak hal yang kita perlu belajar dari kegagalan umat Islam dalam memenuhi panggilan Islam inklusif ini. Misalnya kalau saya membaca buku ini, The Myth of Islamic Tolerance, ini tentu banyak kalangan Muslim marah dengan buku ini. Ini dikembangkan oleh Robert Spencer. Nah, di dalam buku ini gambaran mengenai toleransi Islam itu sebenarnya adalah satu mitos ya. Nah, Cak Nur kelihatannya memang dia tidak pernah menunjukkan pada kita sisi gelap dari keberagaman umat Islam yang konkret. Juga titik temu agama-agama yang dipikirkannya itu terlalu berorientasi pada Islam, ya, kurang pada perbandingan dengan agama-agama lain. Nanti murid-muridnya ada banyak yang mengembangkan bagian yang kurang di Cak Nur ini, seperti ada muridnya Cak Nur, Prof. Munim Asiri, atau juniornya seperti Kausar Azhari Nur, yang mencoba untuk melihat titik temu ini juga dari sudut pandang agama lain. Jadi ada dialognya di sudut pandang Islam dan sudut pandang agama lain. Dan Cak Nur juga tidak pernah menulis dengan apresiatif secara mendalam mengenai agama lain. Ini juga sesuatu yang
yang menjadikan ide mengenai titik temu agama-agama itu sesuatu yang abstrak. Dia sendiri tidak pernah menulis dengan apresiatif mengenai agama lain. Saya ingat ada guru saya namanya Dawam Raharjo, dia pernah menulis dengan sangat bagus sekali mengenai Bhagavad Gita. Nah, itu contoh yang luar biasa bagaimana dia mendialogkan Bhagavad Gita atau isi Bhagavad Gita dengan tradisi Islam. Nah, sesuatu itu tidak kita temukan pada Cak Nur. Dan yang juga penting, dan ini terutama kritik dari para aktivis NGO ya, aktivis LSM di Indonesia, Cak Nur itu bicara pluralisme, tapi bicaranya itu terlalu teologis. Dia kurang kuat bicara mengenai pluralisme kewargaan atau pluralisme dalam arti civic pluralism, yang bicara mengenai citizenship. Cak Nur itu bicara mengenai pluralisme teologis, itu pun sebenarnya elaborasinya harus kita gali, dan mungkin kita menulis buku itu, Pluralisme Teologis Nurcholish Madjid. Tapi kalau dalam karangan-karangan Cak Nur itu semua tersebar di mana-mana. Oke, jadi ini citizenship ini penting karena sekarang ini di Indonesia keindonesiaan dan kemodernan ini harus dirajut dengan konsep citizenship yang betul-betul non-diskriminatif ya, yang inklusif. Dan juga kritik yang lain adalah Cak Nur jarang sekali terlibat dalam dialog antar agama kecuali dalam formal. Padahal idenya itu mengenai dialog antar agama. Pemikiran Cak Nur itu bersifat diskursif melulu, tidak dikembangkan secara praksis, terutama dalam advokasi mengenai hubungan antar agama. Nah, itu sesuatu yang mungkin generasi sekarang sudah mengembangkannya pada praksis ini. Oke, mungkin saya akan menutup dengan ini. Jadi ini bagian pemikiran Cak Nur yang sudah banyak kita kenal sekarang, keislaman, keindonesiaan, kemodernan. Islam inklusif itu adalah perspektif di titik berat dari segitiga ini. Menghasilkan keislaman keindonesiaan, keislaman kemodernan, dan keindonesiaan kemodernan. Ini bisa dielaborasi dan bisa berjilid-jilid buku ditulis mengenai ini. Terakhir, saya mau menutup dengan ini. Mana ya? Sebelum. Ini dia. Jadi, walaupun sudah banyak kritik disampaikan kepada Cak Nur, tapi kita mengakui bahwa Cak Nur itu adalah seorang pemikir Muslim di Indonesia yang punya kontribusi besar sekali untuk perkembangan Islam di Indonesia. Ini yang saya sebut tadi, kita tidak bisa membayangkan Islam kayak apa ya yang berkembang di Indonesia kalau seandainya nggak ada pemikiran Cak Nur. Bahkan ada seorang ahli Islam Indonesia namanya Martin van Brunissen, dia mengatakan the liberal, tolerant, and open-minded discourse of Nurcholish Madjid was almost hegemonic. Nah, ini hegemonic. Jadi pemikiran Cak Nur yang liberal, toleran, dan yang sangat terbuka itu hampir-hampir hegemonik ya. Hegemonik dalam arti bahwa ketika orang mau menulis tentang suatu diskursus, maka kita pasti akan ingat ide Cak Nur mengenai sesuatu. Kemudian yang kedua, sumbangan Cak Nur juga dalam pemikiran Islam itu sudah diakui di kalangan intelektual dan akademisi nasional maupun internasional. Misalnya namanya ada dalam Oxford Encyclopedia of Modern Islamic Words, juga disebut dalam beberapa buku yang penting seperti Liberal Islam atau Karl Kersten, Islam in Indonesia, dan juga dibahas dalam banyak disertasi dunia. Salah satu disertasi yang membahas mengenai Cak Nur, terutama mengkritik Cak Nur, itu adalah dari Profesor Kamal Hasan dari Malaysia. Itu termasuk disertasi yang sangat awal ya, di tahun 70-an. Juga dari B.J. Boland dari Belanda yang merasa bahwa Islam di Indonesia pada tahun 70 itu betul-betul mengalami perkembangan yang sangat baik karena ide-ide dari Cak Nur terkait dengan sekularisasi. Mungkin saya berhenti di sini, Muziril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.